Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa channel Batik Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan infialat al-murahik, ya. Sensitivitas yang tinggi dari anak muda kita. Ya, mudah tersinggung, kadang mudah marah, ya. Atau bahasa mudah kita tadi sensitif, ya. Baik, kita akan baca bersama-sama apa saja yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad berkaitan dengan hal ini. Ya, apabila dilihat dari halamannya, kita sekarang berada di halaman 107 dari kitab Al-Murahik Al-Muz'ijun, para pemuda yang membuat onar. Baik, kita akan membaca beberapa kalimat dari beliau, kemudian kita pelajari bersama. Beliau mengatakan yamurul murahik bin fi'alat katsirah. Yang namanya pemuda itu dia sangat sensitif, dan saya juga pernah bertemu dengan seorang yang konsultasi secara langsung dengan saya, masih umur ya 16-an tahun atau 15-an tahun, ya SMA kelas 1 atau 2, dari Bandung datang jauh-jauh ke Klaten, ya kemudian cerita-cerita. Di antara yang disebutkan adalah, kenapa ya Ustadz, saya ini kayak emosi terus sama adik-adik saya tuh, ya, gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang wajar terjadi pada anak muda. Ya, bahkan karena pikirannya yang belum panjang, dia memahami sesuatu dengan cara yang tidak pas. Ya. Pernah ada juga cerita yang sampai kepada saya. Ceritanya ada bapak dan ibu punya 2 anak perempuan semua. Yang satu sudah bekerja mungkin ya, yang satunya masih kuliah, ya. Suatu hari akan ada jadwal penjemputan anak kedua yang kuliah. Bapak ibunya, kita nggak usah masak ya, nanti setelah kita jemput sampai rumah istirahat sebentar, kemudian kita jajan di luar aja. Ya, apa yang terjadi ketika sampai di rumah, anaknya lapar yang kedua dan ndak ada makanan, dikiranya bapak ibunya nggak menyiapkan sesuatu. Ya, apa yang terjadi? Ya, dia marah-marah. Apa yang dia katakan? Kalau kakak aja yang mau pulang dimasakin apa yang disuka, tapi kalau aku yang pulang nggak dimasakin yang disuka. Padahal tadi bapak ibunya sudah punya niatan mau makan di luar. Ya, terkadang terjadi hal-hal seperti itu ayah bunda ya. Ini terjadi karena mereka masih muda, ya, anak muda. Jadi sensitif sekali. Tu'athiru ala sihhatihin nafsiyah, dan ini berefek pada kesehatan kejiwaan mereka. Wa tuwajjihu sulukahu, dan berefek juga pada tindakan-tindakan mereka. Nanti bisa jadi kalau dia tidak marah, maka beliau bisa, atau anak muda ini bisa takut. Begitu juga kadang marah,
ibtihaj, ya, membara begitu, at-tahdid mengancam, ya, ad-dahsyah kaget-kaget, ya. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sini kan, ini kayak anak muda lagi marah gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Dan itu sesuatu yang wajar dari seorang manusia yang masih muda, tinggal orang tuanya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian kalau muncul ya bersabar, kemudian berusaha menetralisir dengan cara yang baik. Baik, kemudian di sini dikatakan oleh beliau, al-infial as-salbi halatun wujdaniyatun tattasimu bil ittirab asyadid ladal insani. Ya. Emosi ataupun sensitif yang negatif itu adalah keadaan perasaan seseorang di mana dia itu bergejolak dan labil, dengan kelabilan yang sangat tinggi pada diri seseorang. Ya, jadi dia sedang tidak seimbang, ya, kejiwaannya. Ya. Baik. Wal infialat asya'un tabi'iyatun bal asasiyatun fi hayatil insan. Dan yang namanya sensitif ini adalah sesuatu yang wajar dan biasa, bahkan itu menjadi sesuatu yang harus ada pada diri manusia gitu ya. Ya. Karena manusia itu bukan malaikat, ya. Manusia itu punya nafsu, punya keinginan, ya. Maka dia punya sensitivitas seperti ini. Itu sesuatu yang wajar. Dan setiap orang kondisi sensitifnya berbeda-beda. Ya, saya pernah menemui seseorang, ya, ketika seseorang belum memiliki anak, ya, dengar temannya hamil aja itu sensitif, bisa nangis itu, ya, perjalanan nangis, ya, itu sesuatu yang wajar, ya, seseorang itu sensitif dan setiap orang sensitif dengan sesuatu yang berbeda, ya. Kalimat X sebagian orang sensitif, sebagian orang tidak. Kalimat Y sebagian orang sensitif, sebagian orang tidak, dan itu dipengaruhi dari lingkungan dan lain sebagainya. Baik, kemudian dikatakan oleh beliau, li'annaha tu'addu bimasabati munbahat lil fardi, ya. Karena hal ini, ya, sensitivitas ini bisa disebut sebagai tanbih, artinya apa ya? Sesuatu yang atau alarm gitu ya, alarm bagi seseorang. Oh, aku sensitifnya lagi di situ, berarti masalahku di situ. Nah, kalau kita bisa melihat sensitivitas kita itu di mana, maka itu sangat bagus sekali. Tinggal nanti kita meregulasi bagaimana menetralkan dan menentukan kepada jalan yang baik gitu kan. Baik, intinya sensitivitas ini adalah alarm bagi seseorang, ya. Famasalan indama yakunul fardu khaifan min syai'in ma fa innal infial an-natij anil khaufi yunabbihu al-jisma littikhadi ijra al-fawri, ya. Sebagai contoh misalkan di sini dikatakan oleh beliau, ketika seseorang takut dari sesuatu, maka dari ketakutannya ini akan ada sebuah sikap yang diambil. Kemudian otak memerintahkan kepada jasad melakukan sebuah tindakan yang cepat, ya. Jadi ada rasa takut, maka di situ ada sensitif, berarti dia lagi sensitif dengan sesuatu, takut dengan sesuatu. Maka dia akan segera melakukan sebuah tindakan gimana bisa mengamankan dirinya gitu ya. Makanya di sini dikatakan qad yakunu hadzal ijra huwa muwajahatul khatar wad difa' an nafsihi awil hurubi. Dan tindakan yang dilakukan ada beberapa. Bisa jadi dia menjadi orang yang berani menghadapi sesuatu yang dia takuti itu, atau dia juga berani menghadapi sehingga dia bisa menyelesaikan sesuatu yang dia takuti itu, atau dia malah lari.
atau dia malah lari. Jadi ini sesuatu yang bagus sekali untuk kita pelajari, ya. Baik. Di sini tadi dikatakan bahwasanya misalkan seseorang takut, ya, maka ketika dia sensitif dengan sesuatu, ada punya rasa takut, ya, infialnya, maka dia akan melakukan beberapa tindakan. Satu, menghadapi, ya. Kemudian selain menghadapi tadi dikatakan, ya, al-muwajahah al-khatar, dan bisa difa, ya, membela diri atau menyelamatkan diri. Menyelamatkannya dengan apa? Ya, menyelamatkannya bisa dia hadapi, kemudian dia berhasil, ya. Kemudian yang terakhir juga bisa dengan lari. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Maka itu tergantung dari kejiwaan seseorang juga. Apakah dia punya sifat pemberani ataukah dia sifatnya penakut? Kemudian juga dari daya nalar dan daya tangkapnya, apakah bahayanya ini bisa menjadi seperti apa, gitu ya. Dari pikiran-pikiran itu dia akan melakukan sebuah tindakan dari rasa takut ini. Ya. Baik, tadi Syekh mengatakan bahwasanya emosi atau sensitifnya seorang anak muda itu nanti bisa berlari kepada khauf, rasa takut, bisa berlari kepada kemarahan, bisa berlari kepada mengagetkan seseorang, ya, bisa mengarah kepada mengancam seseorang, ya. Itu semuanya adalah efek dari sensitivitas yang ada dalam dirinya ketika itu. Baik, wa min abrazitil kal infialat allati yamurru bihal murahiq as-sura ad-dair fi nafsihi baina hajatihi an-natijah anin numuwi biologi wa tabi'ah al-marhalah as-siniyah min jihatin wa baina al-bi'ah al-muhitah bihi min jihatin ukhra. Ya. Ada beberapa yang mempengaruhi anak muda di dalam kesensitivitasannya, ya. Yang pertama adalah di sini as-sura'ud dair fi nafsihi, ada perang batin seakan-akan gitu ya. Jadi kita bisa seakan-akan melebarkan pembahasan ini kepada sesuatu yang sifatnya perang batin, ya. Jadi anak-anak muda ini sedang perang batin dia di sana. Ya, ada perasaannya, ada kebutuhannya, ada orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, ketika dia perang batin, dia berpikir tentang kebutuhannya secara biologis, ya. Dia berpikir tentang kebutuhan secara biologis. Kemudian dia juga mempertimbangkan dari sisi umurnya dan hal-hal yang sedang berada di sekitarnya. Baik. Jadi rumusnya di sini sensitifnya seorang anak muda, sensitif ini bisa berasal dari perang batin. Ketika seorang anak muda mempertimbangkan kebutuhannya secara biologis, begitu juga secara tadi dikatakan umurnya, kebutuhan secara umur. Kemudian dia juga mempertimbangkan kondisi di sekitarnya. Nah, kalau kebutuhannya ini sedang tidak sesuai dengan kondisi di sekitarnya, saat itu dia akan punya masalah. Dan itu sensitif tadi. Ada rasa takut atau pemberani. Ya, kalau anak-anak muda yang kita lihat kemudian melakukan tindakan-tindakan yang terkadang terlihat tidak baik, sebenarnya pada dirinya ada keberanian, ya,
untuk menunjukkan jati diri, ya, dan semisalnya. Kalau anak-anak muda yang lebih condong kepada sifat rasa takutnya, maka dia akan mengarah kepada hal-hal yang sifatnya manutan, ya, ngalahan, ya, nggak berani membela diri, gitu. Efeknya ke sana, ya, apakah dia berani ataukah tidak. Dan semuanya tinggal kita gunakan ke arah yang baik, karena dalam metode pendidikan yang diajarkan Dr. Mustafa Abu Sa'ad, kita harus menjadi seorang yang positif. Semua orang itu baik, ya, semua orang punya sifat yang baik, ya, fitrah yang baik, tinggal kita mengarahkannya kemana diarahkan. Baik, itu rumusnya. Tilka bi'ah allati yakunu fiha mujtama'un tartakisu fiha atau fihi al-alaqat alal qiyami wal ittijahat wal a'rafi al khosoh bihi, ya. Dan lingkungan tadi, dia adalah sebuah kumpulan orang yang punya adab dan sopan santun sendiri, ya. Peraturan di Jogja sama di Klaten mungkin berbeda, punya cara pandang sendiri, ya, punya adat istiadat sendiri. Setiap daerah punya seperti itu, makanya lain ladang lain belalang, ya. Ya, dan anak muda semakin dia pergi ke berbagai daerah yang banyak, maka kemampuan dia untuk menjadi orang yang bijak semakin tinggi. Kenapa? Karena dia akan tahu, oh di sini aturannya begini, oh di sana aturannya seperti itu, oh di tempat lain aturannya beda lagi. Ya, semakin banyak paham ini, dia akan semakin bijak dalam mensikapi dirinya. Baik. Bi'atun fiha walidani yakdi al-murahik aglab waqtahu ma'aha, ya. Sebuah tempat yang anak muda menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya di situ. Walahuma tariqatahuma al-khassah fit tarbiyati wa taujihi suluki, dan kedua orang tuanya pun juga punya metode tersendiri berkaitan dengan pendidikannya. Apakah menjadi orang tua yang keras atau yang lembut misalkan. Jadi kan jenis orang tua banyak menurut Dr. Mustafa Sa'ad, ya. Jenis orang tua itu ada jenis orang tua yang keras, ada orang tua yang lembut, ada orang tua yang bijaksana, ya, tergantung orang tuanya. Bahkan kata beliau ada juga jenis orang tua yang selalu hadir dalam pendidikan anak dengan sikap-sikapnya itu, ya. Semua sikap yang baik maupun maksudnya yang tegas maupun yang lembut itu semuanya demi pendidikan misalkan, ya. Itu selalu hadir. Dua, orang tua yang otoriter, ya, ada jenis seperti itu. Ada juga orang tua yang, jadi kalau sifatnya otoriter itu apa yang dimaukan orang tua harus dilakukan anak. Tapi kalau orang tua yang selalu hadir dalam pendidikan anak, dia bisa negosiasi, bisa jadi kadang orang tuanya ngalah, kadang anaknya bisa yang ngalah, gitulah. Dia lihat silkon, gitu ya. Ada juga orang tua yang absen dari anaknya dan hadir ketika ada masalah. Ya, ini yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Yang paling baik siapa? Ya nomor satu. Ini paling baik karena dia melihatnya dari sisi kemaslahatannya. Anakku ini maslahatnya di mana sih? Ya, kadang dia ngalah, kadang dia menang, kadang anaknya ngalah, kadang anaknya menang. Maka ini akan menjadi sesuatu yang bagus, dan anak-anak akan berusaha melatih saat-saat meregulasi emosi, begitu ya. Baik. Bi'atun fiha muassasat tarbawiyah tazhamu fi idadil murahik litaqabbul tilkat taghayyurat. Dan di lingkungan tersebut juga ada sekolahannya, ada yayasan-yayasan pendidikannya yang menyebabkan anak muda ini bisa mempersiapkan dirinya terhadap perubahan-perubahan yang ada.
bi'atun fiha kasratun minal mirasi tuhitu bil murahik, ya. Dan sebuah tempat yang di sana ada musirat, ya, ada banyak hal yang mempengaruhi anak-anak muda, tu'athiru fi fikrihi wa sulukihi, semuanya mempengaruhi pola pikirnya dan tindakannya. Ya, jadi memang dia semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Sudah dari dalam dirinya hormon-hormonnya berubah, plus dari luarnya dia semakin paham lingkungannya. Ya, maka dia ada saat-saat kaget gitu ya, momen-momen kaget ya, momen kaget ketika dia harus menggabungkan dirinya, perasaannya, umurnya, lingkungannya, keinginan-keinginannya, dan pengalaman-pengalamannya. Ya, itu adalah masa-masa kagetnya anak muda, ya kita harus menerima hal tersebut saja. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-awamil al-mu'athirah fi infialat al-murahik. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitasnya anak muda ini, ya. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, al-mithaliyah asyadidah allati yatasimu biha khiyalul murahik wa tafkirihi wa tasawwurihi anil hayati wal ashkhasi. Ya. Adanya contoh yang keras, ya, ada orang keras gitu ya. Jadi anak muda ini seneng sama orang-orang keras, ya. Bahkan kalau nonton film, filmnya yang ditonton pun bisa menunjukkan karakter seseorang, ya. Apakah yang ditonton yang yang sedih-sedih, apakah yang ditonton yang seneng-seneng, apakah yang ditonton yang perang-perang, apakah yang ditonton sesuatu yang sifatnya awatif, ya, perasaan, beda-beda. Tapi kalau anak muda ini punya contoh orang yang keras, ya, maka ini akan mempengaruhi pola pikir, ya, dari para anak muda dan gambaran orang-orang itu seperti apa sih, ya. Jadi manusia itu digambarkan seperti apa, orang-orang yang di lingkungannya seperti apa. Apakah nanti anak itu akan menjadi seorang yang husnudzon dengan banyak orang, atau suudzon dengan banyak orang, ataukah anak itu bijaksana melihat orang. Oh, saya tahulah ada orang baik, ada orang yang nggak baik, ya. Ada orang yang baik. Jadi ada sebagian orang yang menggambarkan sesuatu yang salah, ya. Mertua saya dulu diceritakan itu, rahimahullah, ya. Taunya yang namanya orang Islam itu ya selalu sholat, ya. Di umur tuanya, ketika dia tahu ada orang Islam yang nggak sholat, beliau kaget, apa ada orang Islam kok nggak sholat? Ya, bertanya seperti itu. Kenapa? Karena gambarannya di dalam pikirannya orang Islam itu ya sholat, gitu. Ya. Dan ada orang-orang yang seperti itu, di pikirannya semua orang di sekitarku baik, sehingga kadang mudah ditipu, terkadang juga mudah dimanfaatkan dan lain sebagainya. Ada juga yang pikirannya semua orang yang ada di sekitarnya itu buruk, punya niat-niat nggak baik, itu juga ada. Ya. Nah, kita tinggal melihat situasi dan kondisi anak kita kira-kira di sisi mana, apakah sudah sesuai atau belum, tinggal nanti dicocokkan, ya. Baik. Dan kalau kita mau membagi manusia, ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap diri kita, maka sebagaimana yang sering kita sebutkan bahwa manusia itu punya 3 kelompok. Ya, ini adalah jenis manusia yang ada di dekat kita. Ada manusia yang cuek dengan kita, terserah mau melakukan kebaikan atau keburukan, aku nggak terlalu memperhatikan kamu. Ada orang yang negatif terus, apapun yang kita lakukan ya negatif terus, ya, pikirannya mengkritik terus nanti, ya. Kalau rasa tidak sukanya semakin tinggi, nanti malah merendahkan dan mencela.
Ada orang-orang yang positif ya, yang melihat kita itu sebagai orang yang baik gitu ya, bisa bermanfaat sehingga dia bisa memberikan apresiasi dan simpati. Nah, kalau kita fokus dengan yang negatif, ya kita sedih terus. Kalau kita fokus dengan yang positif, ya kadang kita nggak hati-hati. Kalau fokusnya sama yang cuek, ya kita nggak ada semangat. Terus gimana caranya? Ya, maka kita jangan berada di kotak ini. Kita ketika melakukan sesuatu, benar nggak? Ya, benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah misalkan. Jika kita berada di posisi yang di luar ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih selamat gitu ya dalam melakukan tindakan-tindakan. Karena kita hanya mendasari bahwasannya, oh yang penting aku benar sesuai Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Ada orang yang cuek, ya no problem, aku nggak memperhatikan itu. Ada orang yang negatif, ya nggak masalah, dia negatif dengan saya. Ada orang yang positif, nggak masalah juga. Saya juga nggak berharap banget dengan hal tersebut misalkan. Nah, ketika kita bisa mendasari apa yang kita lakukan, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, sudah benar menurut Al-Qur'an dan Sunnah, maka ya sudah jalani. Ya, karena memang akan ada orang yang cuek, negatif dan positif. Nah, anak-anak ini ketika di dalam pikirannya bahwasanya semua orang itu keras, ya, semua orang itu nggak baik, ya, maka akan ada pada diri anak dia akan ikutan keras. Aku kalau nggak keras aku kalah terus sama orang-orang, gitu ya. Itu hal yang mempengaruhi emosi anak-anak, ya, sensitivitasnya mereka. Baik, kemudian yang kedua disebutkan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad di sini, naqsul kafaati wa qillatil khibratin natijah an dha'alatit tajarub wal al-hayatiyah. Ya. Kurang mampu dan kurang pengalaman karena efek dari kehidupannya. Ya, mudahnya gimana? Mudahnya yang mempengaruhi emosi dan sensitivitasnya anak-anak adalah karena dia kurang pengalaman, ayah bunda ya. Ya, mereka kurang pengalaman, kurang kemampuan, ya, maka ya sudah akan ada efek-efek seperti ini, dia sensitif dengan sesuatu, ya, seperti tadi harapannya nggak segera terwujud, ya, mohon maaf, misalkan seperti ibu-ibu yang belum memiliki keturunan, ya, mendengar kata-kata hamil, melahirkan, sensitif, ya, bisa nangis. Nanti kalau dia sudah hamil sendiri, punya anak sendiri, dengar orang hamil, dengar orang melahirkan, ya tidak masalah. Ya, jadi ketika seseorang sedang tidak mampu melakukan sesuatu, kok dia mendengar kata-kata orang lain mampu, di situ ada sedikit masalah apabila dia selalu menimbang dirinya dengan dirinya sendiri tidak berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita terus memupuk iman dengan qada dan qadar itu untuk bisa meregulasi diri agar sensitivitas kita itu tidak terlalu rendah dengan hal-hal yang ada di dunia. Ya, gitu. Jadi dinaikkan, oh ya sudah, ini sudah ketetapan Allah. Makanya Nabi selalu mengatakan bersemangatlah pada hal yang bermanfaat untukmu. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Apabila ada sesuatu yang menimpamu dari keburukan, jangan katakan seandainya kemarin aku melakukan seperti ini atau melakukan seperti itu, pasti nggak akan terjadi begini. Jangan katakan itu, tapi katakan, ya ini sudah menjadi ketetapan Allah, saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kok tetap seperti ini, ya alhamdulillah. Ya, ala kulli hal sudah terjadi, ya, qadarullah wa masya'a fa'al, sudah menjadi ketetapan Allah. Maka dia akan bisa meregulasi diri, nggak akan sensitif lagi. Ya, karena dia sudah
menyandarkan segala yang terjadi itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan lebih calling down, lebih enak. Dan anak-anak muda dalam hal ini belum bisa. Mereka fokusnya adalah hal-hal yang zahir. Ya, pada hal-hal yang zahir. Pada kesempatan yang lalu saya ngisi di Masjid Nurul Fikri UGM, ya, Fakultas Peternakan. Ada beberapa anak muda yang mengatakan, Ustadz, katanya tanggung jawab itu tidak pernah salah memilih pundaknya. Ya, tapi kenapa saya merasa bahwasannya tanggung jawab yang harus ada pada diri saya itu kayaknya nggak pas deh. Kok saya yang dipilih? Ya. Kenapa pertanyaan itu ada, ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanan terhadap ketetapan Allah, qada dan qadarnya ya belum terlalu kuat. Kalau nanti dia sudah semakin kuat, dia akan menerima. Kemudian setelah menerima, tinggal dilakukan sebagaimana sarannya Ibnul Qayyim. Ya, apakah dia bisa menghadapinya? Kalau bisa, ya dihadapi. Kalau dia tidak bisa menghadapi, ya dia tidak keluh kesah, tinggal banyak berdoa dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi sisi-sisi positif dari hal yang dia takutkan. Itu sudah selesai. Tapi kalau tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar dan takdir yang tinggi, kemudian dia merasa kok aku kurang seperti ini, maka dia akan sensitif. Ya. Baik, jadi salah satu yang bisa mengatasi sensitivitas adalah keimanan kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah ajzuhu an isba'i hajatihil asasiyah. Ya, anak muda ini sensitif, mudah emosi ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam dirinya yang sifatnya psikologis. Ya, khosotan al-hajat an-nafsiyah. Makanya penting sekali kenapa kita belajar adab dan akhlak, ya, terutama berkaitan dengan menerima ketetapan ini dan menjalani kehidupan dengan baik, itu biar bisa apa yang dibutuhkan jiwa saat itu ada, ayah bunda ya. Oh, saat ini saya harus punya sifat ridho. Oh, saat ini saya harus punya sifat bersyukur. Oh, saat ini aku harus punya sifat memaafkan. Oh, saat ini aku harus punya sifat bijaksana. Semakin dia punya sifat-sifat yang baik seperti itu, artinya dia sudah terpuaskan secara hajat an-nafsiyah, ya, kebutuhan psikologis. Ya. Dan mudahnya itu adalah ketika seseorang bisa bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Bahkan ada ulama yang sakit aja bersyukur. Dan itu sesuatu yang gak mudah gitu ya. Ketika seseorang sudah bersyukur itu menunjukkan bahwasanya dia mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya. Ya, dan itu ditanamkan oleh Nabi biar setiap sholat itu kita bersyukur diulang 33 kali. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, aku memujimu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, aku memujimu. Itu artinya dari kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita sebenarnya dibawa untuk menuju kepada sikap menerima. Ya. Bisa memenuhi kebutuhan jiwa. Baik. Nah, kalau seseorang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan jiwanya, maka dia akan sensitif dan mudah emosi. Kemudian yang keempat adalah ihsasuhu binaqsil makanah au syu'uruhu ad-daim bidauniyah wan naqsi. Ya, yang menyebabkan seseorang itu sensitif, mudah emosi, mudah marah dan lain sebagainya adalah ketika dia merasa bahwasanya dia itu tidak terlalu terhormat. Ya, dan perasaan bahwa dia itu selalu di bawah dan selalu kurang. Ya. Ini akan menjadi hal yang menyebabkan anak-anak muda kita sensitif dan mudah marah. Apalagi kalau nanti anaknya sering direndahkan, sering disalahkan dan dia punya kejiwaan berani, ya nanti kita ditentang, ya nanti dia akan bisa marah-marah dengan kita gara-gara perasaan ini, ya. Baik, makanya bagus sekali kalau kita bisa mempelajari 15 hal nanti yang disebutkan Dr. Mustafa Abu Sa'ad berkaitan dengan merendahkan anak itu gimana sih, ya kapan orang tua merendahkan anak-anaknya. Ada 15 tindakan yang anak-anak merendahkan anaknya.
Baik, kemudian yang kelima adalah ad-daqtu al-ijtimai al-muhit bil murahik was-sadamat al-mutakarrirah. Bait, madrasah, syari'. Ya. Ada tekanan secara kemasyarakatan yang selalu ada dalam kehidupan anak muda itu. Ya. Gini sedikit dimarahin orang lain, gini sedikit dimarahin gurunya, gini sedikit dimarahin orang tuanya. Artinya dia ditekan, ditekan terus. Ya. Nah, seperti ini kalau dia nanti sudah di titik paling rendah tekanannya, maka dia tidak mau, aku nggak mau seperti ini. Ya, maka dia akan melonjak sehingga muncul kemarahannya ataupun yang semisalnya, yang disebut dengan bom waktu biasanya ya. Baik. Kemudian yang terakhir dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad berkaitan dengan pembahasan ini, emosional, sensitif dari para anak muda adalah al-infialat ni'matun minallah ya. Jadi emosi ini ayah bunda dan sensitivitas kita ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok seperti itu? Mayyaza bihal insan wadzaka ya. Karena perasaan ini akan membedakan antara manusia dan yang lainnya. Wadzaka'u an nuhawwiluha ila quwwatin fa'ilah fi tahqiqin najahi syamil. Dan orang yang cerdas akan menggunakan sensitivitas dia itu untuk merealisasikan ya. Jadi sensitivitas dia dan emosi-emosi dia itu akan digunakan sebagai bahan bakar ya. Jadi emosi dan sensitivitas tadi itu ya bunda menjadi bahan bakar untuk merealisasikan kesuksesan yang sempurna pada dirinya. Jadi kalau bisa disebut di sini ya, sensitivitas dan emosi adalah bahan bakar. Kalau seseorang tidak punya emosi, tidak punya sensitivitas, ya dia akan diam aja. Tidak punya keinginan, tidak punya harapan, tidak punya rasa takut, ya dia akan diam aja. Ya. Maka seseorang yang punya emosi itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal diarahkan ke sisi-sisi yang lebih baik. Ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan emosional dan sensitivitas anak muda, yang itu adalah sesuatu yang wajar. Seringkali sensitivitas itu karena adanya pola pikir ya bahwasanya manusia itu keras semua, mungkin karena perasaan dirinya kurang, dirinya selalu di bawah, ketidakmampuan dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikologis dia, ataupun di masyarakat dia selalu ditekan dan disalahkan. Maka ini adalah sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan besar dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa merubah, kalau bisa ya, bisa merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, dan kalau bisa nanti bisa merubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena diberikan sensitivitas dan diberikan emosional ya, sehingga kita punya bahan bakar untuk merealisasikan apa yang menjadi cita-cita kita. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.